Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di channel Fisikamologi. Kali ini kita akan membahas tentang peranan fisika dalam materi teknologi pangan. Tujuan mahasiswa teknologi pangan dalam belajar fisika adalah pertama, mahasiswa memahami prinsip-prinsip fisika dasar. Nah, dalam fisika dasar, ada beberapa topik yang akan dipelajari, di antaranya mekanika, kalor atau termodinamika, listrik, gelombang, optik, dan lain-lain. Topik ini akan menjadi dasar bagaimana pangan itu akan diolah, diproses, dan tentunya akan memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Topik berikutnya adalah mahasiswa dapat menghubungkan teori fisika dengan proses, alat, dan teknologi yang digunakan. Misalkan, bagaimana suatu pangan diolah dengan sistem mekanis, bagaimana suatu pangan diolah dengan sistem suhu yang ada pendinginan, ada pemanasan, dan lain-lain. Berikutnya adalah mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir, baik berpikir secara kritis, pemodelan, maupun penyelesaian masalah. Di sini banyak yang dibahas, misalnya kalau dalam teknologi pangan, bagaimana kita dapat mengolah bahan-bahan pangan yang begitu banyak, sehingga dapat mengurangi yang bahan-bahan pangan yang dapat terbuang dengan sia-sia. Untuk itu, diperlukan suatu proses berpikir yang kreatif, tentunya dengan ilmu fisika yang digunakan. Apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan merupakan salah satu bagian dari ilmu terapan dan juga termasuk bagian dari rumpun ilmu teknologi pertanian. Nah, kalau kita pikir apa itu pertanian? Pertanian adalah bagaimana mengolah bumi sehingga menghasilkan suatu pangan. Jadi induk dari pangan adalah pertanian. Nah, ditambah teknologi di situ berarti adalah mengembangkan suatu ilmu rekayasa untuk pangan sehingga dapat menghasilkan suatu produk tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik di jangka waktu yang cepat maupun jangka waktu yang lama. Ranah bidang ilmu yang dikaji adalah disiplin ilmu yang menerapkan dasar-dasar biologi, fisika, kimia, matematika, dan keteknikan. Artinya, bidang-bidang MIPA dan teknik diaplikasikan dalam teknologi pangan. Nah, ini akan berkaitan dengan sifat-sifat dari bahan tersebut. Tentunya rekayasa dan proses bahan pangan dan prinsip-prinsip yang mendasari, sehingga dihasilkan pengolahan dan pengawetan bahan makanan. Kemudian program studi ini juga mempelajari aplikasi ilmu pangan pada seluruh mata rantai, baik penanganannya, mulai dari tahap pemanenan, penanganan pasca panen, pengolahan, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi yang siap dikonsumsi. Artinya, bagaimana bahan pangan itu yang sebelum diolah hingga menjadi bahan yang siap dikonsumsi, baik dikonsumsi langsung maupun dikonsumsi pada jangka waktu yang lama. Nah, bagaimana dengan materi fisika untuk teknologi pangan? Materi fisika tersebut diantaranya pendahuluan. Ini berkaitan dengan besaran satuan dan pengukuran. Lebih mudahnya seperti ini. Kalau kalian lihat produk-produk food and beverage, ya contohnya minuman kaleng atau makanan kemasan, di situ kalian lihat komposisinya, komposisi bahannya, lihat satuannya apa, satuannya miligram atau mililiter dan lain-lain. Nah, itu mengapa penting untuk belajar fisika dalam konteks besaran dan satuan.
Kemudian kinematika dan dinamika. Ini berkaitan dengan gerak fluida, gerak partikel, dan sistem makanan. Ini berkaitan juga dengan proses produksi. Bagaimana suatu bahan makanan yang akan melalui proses pengolahan akan melewati misalnya mesin-mesin untuk siap dicetak dan lain-lain. Itu membutuhkan ilmu yang disebut kinematika dan dinamika. Hukum Newton dan energi ini terkait dengan mesin pengolahan, mixer, dan juga grinder. Fluida statis dan dinamis. Ini yang berkaitan dengan misalnya aliran cairan pada proses pasteurisasi, misalnya bahan-bahan cairan atau bahan seperti susu yang dilewati pada proses pengolahan. Nah, itu kaitannya dengan fluida, baik statik dan dinamik. Kemudian kalor dan termodinamika. Ini berkaitan dengan suhu, misalnya daging dilakukan suatu proses pendinginan atau pemanasan atau pengeringan dan lain-lain. Itu cakupannya adalah termodinamika. Gelombang dan akustik. Ini kaitannya dengan ultrasonik dalam deteksi kualitas pangan. Berikutnya adalah listrik dan magnet. Ini lebih ke sebenarnya bidang fisika dasar 2 ya, karena berkaitan dengan sensor kualitas mesin listrik dalam industri pangan. Optik dan analog optik. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mendeteksi warna makanan melalui alat disebut sensor optik. Kalau fisika modern aplikatif, yaitu berkaitan dengan radiasi dan teknologi pengawetan dengan sinar. Misalnya, contohnya makanan kaleng, itu kan bisa disimpan bertahun-tahun. Bagaimana caranya agar misalnya daging atau ikan atau buah-buahan yang akan diisi dalam kaleng itu bisa awet. Nah, caranya diradiasi gitu ya. Kemudian bagian terakhir adalah review dan presentasi aplikasi fisika dalam teknologi pangan. Ini lebih sifatnya ada kasus nyata yang kita bahas melalui presentasi. Pentingnya belajar fisika dalam hal ini aplikasi dalam teknologi pangan. Misalnya mekanika, kita ambil kasus gaya gesek pisau dalam pemotongan sayur dan juga mesin penggiling. Terlihat di gambar, ada berbagai macam jenis pisau, tentunya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pisau yang gunanya untuk memotong daging tentunya berbeda dengan pisau buah, dilihat dari strukturnya. Begitu juga dengan mesin penggiling. Untuk menggiling biji kopi, untuk tekstur yang kasar tentu memiliki metode yang berbeda jika mau digiling dalam tekstur yang halus. Semua itu masuk dalam kajian mekanika, itu contohnya. Kemudian termodinamika. Ini terkait dengan misalnya kita ambil contoh proses pasteurisasi susu dan freezing daging. Nah, misalnya bagaimana susu dipasteurisasi? Maksudnya dari susu yang diperah dia harus melalui proses yang namanya pasteurisasi. Ini dilakukan untuk membunuh bakteri yang ada dalam susu dan dia lebih aman dikonsumsi. Kemudian proses pendinginan daging, tentunya ini kaitannya dengan termodinamika juga. Kalian tahu nggak makanan ini? Ya, ini adalah mie goreng. Nah, ini adalah mie goreng yang diolah secara normal. Tapi dalam teknologi pangan, banyak metode yang digunakan atau suatu teknologi yang dikembangkan agar makanan itu bisa bertahan lama atau yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan memiliki fungsi yang sangat baik dalam konteks kedaruratan. Bagaimana caranya? Ya, dibuat dalam model mie instan ya, dari mie goreng. Jadi mie goreng instan. Lihat di situ ada contohnya, kita ambil contoh Indomie ya. Oke. Nah, ini melalui proses yang namanya pengolahan yang terkait dengan teknologi pangan.
Untuk lebih lanjut, kita lihat proses produksi. Kita ambil contoh kasus mie instan ya. Nah, tepung dan bahan lainnya dilakukan pencampuran bersama. Nah, di sini bahan-bahan yang terkait dengan mie itu akan digabung menjadi satu, dilakukan pencampuran. Kemudian dilakukan pengepresan. Nah, di sini ya ilmu yang terlibat adalah ilmu mekanika. Jadi bahan-bahan tadi ngepres agar betul-betul menjadi padat. Proses selanjutnya dilakukan pembentukan untayan mie. Nah, di sini tetap juga menggunakan ilmu mekanika. Dia dibentuk misalnya dipotong-potong atau dibentuk seperti untayan gitu ya. Sehingga betul-betul membentuk mie. Proses selanjutnya dilakukan pengukusan. Ya, kalau mungkin istilahnya dimasak juga ya. Jadi pengukusan ini kalau dalam fisika identik dengan bidang fluida dan juga termodinamika. Oke, jadi pengepresan dan pembentukan itu mekanika, pengukusan adalah termodinamika. Proses selanjutnya adalah pemotongan dan pencetakan. Nah, dari sini dilakukan pemotongan sesuai dengan kebutuhan. Metode yang digunakan tentunya mekanika juga. Kembali lagi, karena dia masih basah, dilakukan penggorengan. Penggorengan ini melibatkan suhu, berarti dia kaitannya dengan termodinamika. Tahap selanjutnya dilakukan pendinginan. Nah, mie yang masih panas tadi tentunya sudah kering, bebas dari air. Namun, posisinya dia masih panas, sehingga dilakukan pendinginan. Dan tahap terakhir adalah pengemasan. Jadi di situ adalah proses teknologinya, bagaimana dari bahan baku sehingga dihasilkan sebuah proses produksi mie instan. Ya. Oke, jadi mahasiswa yang mengambil kuliah di program studi teknologi pangan harus bisa berinovasi dengan menggabungkan berbagai macam ilmu, salah satunya adalah fisika, diharapkan kalian dapat berinovasi dan berkreasi dengan ilmu tersebut. Dan tentunya bisa dapat memberikan added value atau nilai tambah bagi masyarakat. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa kalian pelajari dan bisa share ke teman-teman kalian semua. Ya, oke, terima kasih.